Perkenalkan, nama saya Yumima Enamase. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kehutanan di NTT. Poin yang pertama yaitu adalah kehutanan. Kehutanan adalah praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Dan ada beberapa pengertian kehutanan menurut yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua adalah teori kehutanan. Menurut Simon tahun 1998. Yang ketiga adalah perubahan konsep kehutanan. Poin yang ke-B yaitu kehutanan di NTT. Berdasarkan data statik kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.911 hektar yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. Yang kedua yaitu luas tutupan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.673 hektar yang terdiri dari hutan alam primer dan hutan tanaman industri. Yang ketiga adalah produksi hasil hutan terbuka bukan kayu atau HHBK Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,5 triliun yang terdiri dari rotan, daun lontar, dan kayu gaharu. Dan ada beberapa jenis hutan di Indonesia sebagai berikut, yaitu hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberdayaan karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyediaan cadang air bersih, penahanan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Dan contoh hutan lindung yang ada di NTT yaitu yang pertama hutan lindung Ego Lin Medo, yang kedua hutan lindung, yang ketiga hutan lindung SK Kateri, yang keempat hutan lindung Cagar Alam Mutistu Timau, yang ke-C yaitu hutan tutup di NTT. Hutan tutupan di NTT sebagai area lahan yang ditutupi oleh pohon-pohonan dengan tutupan kanopi. Pada bagian atas hutan ditutupi oleh daun, ranting, dan cabang-cabang pohon yang saling bertautan. Poin yang ke-D yaitu hasil hutan bukan kayu di NTT, yang merupakan hasil dari kebijakan pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh, dan ini mencangkup hasil dari hutan selain kayu seperti buah-buahan, tumbuhan, obat, madu, produk, dan non-kayu lainnya. Contoh. Oke, baik, materi selanjutnya adalah dengan topik pariwisata di NTT. Pengertian pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang saat mereka berada di luar lingkungan. Ini melibatkan wisatawan yang berbagi untuk liburan, reaksi bisnis, dan tujuan lainnya. Pariwisata memiliki berbagai manfaat penting, antaranya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Industri pariwisata dapat menjadi sumber pendapat yang signifikan bagi suatu negara atau daerah melalui pajak, investasi, dan penciptaan. Yang kedua yaitu pelestarian budaya. Pariwisata dapat membantu dalam melestarikan wisatawan budaya suatu daerah dengan mempromosikan kegiatan dan cara tradisional serta melestarikan situs-situs bersejarah. Pengembangan industri. Untuk mendukung pariwisata seringkali terjadi pengembangan infrastruktur seperti jalan, hotel, dan fasilitas lainnya yang juga dapat bermanfaat bagi penduduk lokal. Poin yang ke-B yaitu strategi industri pada para pariwisata kunjungan wisatawan. Ada beberapa strategi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama strategi atraksi wisata. Atraksi wisata dikatakan berhasil kesan meskipun para wisata memiliki banyak pemanfaatan namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain kerusakan lingkungan. Pariwisata massa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi udara, air, dan sampah, serta kerusakan habitat alami dan ekosistem. Yang pertama yaitu overtours, destinasi
Pariwisata yang terlalu ramai dapat mengakibatkan tekanan berlebihan pada lingkungan dan budaya lokal. Penyimpangan budaya, pariwisata tidak berkelanjutan juga mengarah pada penyimpangan budaya lokal dengan adopsi budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Yang ketiga adalah penyusutan sumber daya. Penggunaan berlebihan sumber daya seperti air, energi, dan makanan akibat aktivitas pariwisata dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang. Yang keempat yaitu masalah sosial pariwisata dapat menyebabkan ketimpangan sosial, peningkatan harga properti, serta masalah lain seperti pandangan manusia dan eksploitasi anak. Yang ketiga yaitu strategi industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan pariwisata. Berikut akan ditampilkan beberapa strategi